Klub Bundesliga, Union Berlin baru-baru ini membuat sejarah baru. Mereka resmi mengangkat sosok Marie-Louise Eta sebagai pelatih kepala mereka yang baru, di mana sang pelatih jadi pelatih kepala wanita pertama di Bundesliga. Union Berlin mengawali musim 2025-2026 di bawah asuhan Steffen Baumgart. Namun perjalanan mereka di musim 2025-2026 ini tidak berjalan mulus. Union hanya meraih 8 kemenangan dari 29 laga Bundesliga yang sudah mereka lalui. Terbaru, mereka kalah 3-1 dari Heidenheim di akhir pekan kemarin dan manajemen mereka memutuskan memecat Baumgart dari kursi pelatih mereka. Tidak lama berselang, Union Berlin membuat kejutan terkait siapa pelatih kepala mereka yang baru. Mereka resmi menunjuk Marie-Louise Eta sebagai pelatih kepala mereka yang baru. Rafael Leao sebenarnya memiliki klausul rilis yang sangat fantastis senilai 175 juta euro dalam kontraknya. Namun, manajemen Rossoneri sadar betul bahwa tidak ada klub yang bersedia menebus angka tersebut saat ini. Ketidakkonsistenan performa sepanjang musim ini menjadi alasan utama merosotnya nilai jual sang pemain. Milan dikabarkan mulai bersedia bernegosiasi jika ada tawaran yang masuk di angka minimal 50 juta euro. Manchester United muncul sebagai kandidat paling serius untuk menampung bakat pemain kelahiran Portugal itu. Gazeta melaporkan bahwa MU mungkin menjadi pilihan yang lebih masuk akal dibandingkan klub lainnya. Selain setan merah, Chelsea juga disebut masih memantau situasi setelah sempat mengajukan tawaran tinggi beberapa tahun lalu. Persaingan di bursa transfer musim panas mendatang diprediksi akan berjalan sangat panas. Pelatih Juventus, Luciano Spalletti, dikabarkan sangat ingin mendatangkan bek tengah Bayern Munchen, Kim Min-jae. Keinginan ini muncul demi memperkuat lini pertahanan si nyonya tua pada bursa transfer musim panas mendatang. Spalletti berniat mengulang memori indah saat keduanya bekerja sama di Napoli. Mereka sukses meraih gelar juara Serie A musim 2022 hingga 2023 yang sangat bersejarah bagi klub tersebut. Kala itu, Kim menjadi pilar utama di jantung pertahanan Partenope. Ia kemudian hengkang ke Jerman setelah Bayern menebus klausul rilisnya yang mencapai angka lebih dari 50 juta euro. Kini, rencana reuni di Turin mulai digodok secara serius oleh manajemen Juventus. Spalletti percaya kehadiran bek asal Korea Selatan itu akan memberikan dampak instan bagi performa tim. CSC Fabregas menegaskan loyalitasnya bersama Como meski sempat mendapatkan godaan dari klub besar Italia. Ia merasa proyek yang sedang dibangunnya saat ini sangat spesial dan membanggakan. Performa Como di bawah asuhannya memang sedang menanjak drastis musim ini. Tim asuhannya kini bersaing ketat di papan atas demi jatah Liga Champions. Hasil positif ini membuat namanya mulai diperbincangkan banyak pihak. Tidak hanya di Liga, Como juga berhasil menembus babak semifinal Coppa Italia. Keberhasilan ini membuat banyak klub Serie A mulai melirik talenta manajerialnya secara serius. Namun, Fabregas secara terbuka menepis kemungkinan untuk hengkang dalam waktu dekat. Ia mengaku sudah jatuh cinta dengan visi klub tersebut. Baginya, Como sudah seperti rumah sendiri. Inter Milan baru saja menunjukkan mentalitas baja saat menumbangkan Como dalam drama 7 gol yang sangat mendebarkan. Kemenangan ini semakin mempertegas posisi mereka sebagai penguasa tunggal di puncak klasemen Serie A musim ini. CEO Inter Milan, Beppe Marotta, merasa sangat bangga dengan karakter yang ditunjukkan oleh armada Nerazzurri. Ia melihat adanya kekuatan mental yang luar biasa untuk bangkit meski sempat tertinggal 2 gol terlebih dahulu. Marotta juga tidak melewatkan kesempatan untuk melontarkan sindiran halus kepada para rival terdekat mereka. Ia menyoroti fenomena tim-tim besar di Italia yang belakangan ini seringkali takut mematok target tinggi secara terbuka. Keberhasilan meraih 3 poin di Stadio Sinigaglia menjadi sinyal kuat bagi seluruh pesaing di kompetisi domestik. Inter kini unggul 9 poin dan mulai mencium aroma Scudetto dengan sangat nyata. Raksasa Italia, Juventus, tampaknya tidak perlu cemas akan kehilangan daya tarik di mata pemain incaran mereka. Nama besar si nyonya tua terbukti masih memiliki magnet yang sangat kuat di bursa transfer. Situasi ini ditegaskan langsung oleh General Manager klub, Damien Comolli. Menurutnya, banyak pemain hebat yang justru sangat bersemangat untuk segera merapat ke Turin dalam waktu dekat. Kondisi tersebut tetap terjaga meskipun nasib Juve di kompetisi Eropa musim depan belum sepenuhnya pasti. Para pemain tidak lagi menjadikan tiket Liga Champions sebagai syarat utama untuk bergabung.
Kemenangan tipis atas Atalanta akhir pekan lalu membawa Juve kini bertengger di posisi 4 besar. Ambisi besar mulai dipatok manajemen untuk membangun skuad yang lebih kompetitif musim depan. Dalam sesi latihan jelang pertandingan, Flick terlihat menunjukkan ketidakpuasannya terhadap kondisi permukaan lapangan. Rekaman yang beredar memperlihatkan ia berinteraksi dengan ofisial UEFA sambil menunjuk ke arah rumput stadion. Masalah lapangan di markas Atletico bukan hal baru. Sebelumnya, Koke juga sempat mengakui bahwa kondisi rumput di stadion tersebut tidak berada dalam keadaan terbaik. Flick bahkan sudah mengingatkan para pemainnya soal kondisi lapangan saat kedua tim bertemu di La Liga awal bulan ini. Kekhawatiran tersebut kini kembali mencuat menjelang laga yang jauh lebih menentukan. Kondisi ini dikhawatirkan bisa memengaruhi jalannya pertandingan. Terlebih, pertemuan antara kedua tim belakangan kerap diwarnai berbagai kontroversi. Real Madrid tengah menghadapi situasi sulit terkait performa gelandang muda Eduardo Camavinga. Penampilan yang tidak stabil membuat masa depannya di Santiago Bernabeu kini berada dalam tanda tanya besar. Tekanan terhadap Real Madrid meningkat setelah hasil imbang 1-1 melawan Girona. Hasil tersebut datang di saat tim membutuhkan momentum jelang laga penentuan di kompetisi Eropa. Kondisi ini semakin rumit karena Real Madrid harus membalikan keadaan usai kalah 1-2 pada leg pertama. Mereka akan menghadapi Bayern Munchen di leg kedua perempat final Liga Champions dengan tekanan tinggi. Absennya Aurelien Tchouaméni akibat skorsing membuat Camavinga menjadi opsi utama di lini tengah bertahan. Namun, peran tersebut justru menjadi titik lemah dalam performanya sejauh ini. Dalam daftar permintaan Klopp, nama Erling Haaland dari Manchester City menempati posisi teratas. Striker Norwegia itu dipandang sebagai fondasi utama untuk lini depan tim. Selain Haaland, Klopp juga meminta 2 bek dan 1 gelandang kelas dunia. Permintaan ini bertujuan membentuk skuad yang seimbang dan kompetitif. Namun, rencana mendatangkan Haaland tidak mudah diwujudkan. Keberadaan Kylian Mbappe dan Vinicius Junior membuat komposisi lini serang menjadi kompleks. Spekulasi masa depan Real Madrid kembali menguat setelah muncul kabar pendekatan terhadap pelatih top Eropa. Situasi ini berkaitan dengan ketidakpastian posisi pelatih saat ini menjelang akhir musim. Kondisi tersebut dipicu oleh potensi kegagalan di Liga Champions yang bisa memperpanjang paceklik gelar besar. Tekanan internal membuat manajemen mulai mempertimbangkan perubahan arah proyek tim. Nama ex-Liverpool, Jurgen Klopp, mencuat sebagai kandidat utama untuk mengambil alih kursi pelatih dari Alvaro Arbeloa. Pelatih asal Jerman itu dinilai memiliki karakter kuat yang sesuai dengan kebutuhan klub saat ini. Laporan dari Spanyol mengungkapkan adanya kesepakatan awal yang masih bergantung pada sejumlah syarat penting. Kesepakatan ini membuka peluang besar bagi perubahan besar di Santiago Bernabeu. Bayern Munchen kembali menunjukkan dominasinya di Bundesliga dengan kemenangan telak atas ST Pauli. Laga ini menjadi momen bersejarah setelah mereka memecahkan rekor gol sepanjang masa kompetisi. Pertandingan yang berlangsung di Millantor Stadion berakhir dengan skor mencolok 5-0. Sabtu, 11 April 2026, malam waktu Indonesia Barat. Hasil ini sekaligus memastikan Bayern melampaui rekor 101 gol yang telah bertahan sejak musim 1971-72. Pelatih Vincent Kompany melakukan rotasi besar dengan 7 perubahan dalam susunan pemain. Meski begitu, performa tim tetap solid dan efektif sepanjang pertandingan. Kemenangan ini juga memperpanjang tren positif Bayern yang tidak terkalahkan dalam 10 laga liga beruntun. Mereka semakin dekat dengan gelar Bundesliga musim ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ya, agar tidak ketinggalan berita bola terbaru setiap hari.